Bola biru di kejauhan itu bumi ya? Benar, lihat itu. Dia mengapung di luar angkasa, lagi hangout bareng teman sesama planetnya. Ada Mars yang berwarna jingga merah dan Jupiter dengan sabuk asteroidnya. Si kecil Pluto pun ada di sana. Semua planet itu menjaga jarak sambil bergerak di orbitnya sendiri. Planet-planet ini tidak begitu suka bergaul, tapi itu bagus. Bakal jadi masalah kalau planet-planet itu mulai bertabrakan. Tapi meskipun ada planet lain, yang kita tahu cuma bumi yang punya kehidupan. Dan kita tahu alasannya. Karena bumi cukup beruntung untuk berada di tempat terbaik tata surya kita, di zona Goldilocks. Para ilmuwan berkata, syarat utama adanya kehidupan adalah air. Tapi di Merkurius ada air. Planet ini memiliki deposit es air di kutub selatan dan utaranya. Tapi hanya karena kedua tempat itu tak pernah mendapat cahaya. Di tempat lain, air menguap dari permukaan planet ini. Merkurius terlalu dekat dengan matahari. Di Pluto juga ada air, dan menurut para astronom, 30% planet Katai ini adalah air. Tapi dalam bentuk beku, tidak seperti Merkurius, Pluto terlalu jauh dari matahari. Itu sebabnya semua airnya dalam bentuk es. Tapi bumi melayang di tempat sempurna yang bernama zona Laik Huni. Suhu di bumi pas untuk menjaga air tetap cair dan untuk semua bentuk kehidupan bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi kalau bumi adalah satu-satunya planet di tata surya? Tidak ada Mars, Jupiter, Merkurius, tidak ada Venus? Keadaan mungkin akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Ingat asteroid besar yang menabrak bumi sekitar 66 juta tahun lalu? Tanpa Jupiter dan sabuk asteroidnya, planet kita akan terus tertabrak meteorit dan asteroid. Dan sebagiannya akan sebesar asteroid yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Asteroid ini akan berkeliaran di luar angkasa tanpa ada yang menghentikannya. Dan jika menjadi satu-satunya planet di antariksa, bumi juga akan menjadi satu-satunya target asteroid. Tapi bukan itu saja, lihat ruang besar yang akan dinikmati bumi sendirian. Artinya, planet kita akan punya kesempatan untuk berpindah-pindah. Bumi bahkan bisa meninggalkan zona Goldilocks. Tapi apa kehidupan di bumi akan sama? Jadi, misalnya saja bumi mulai menjauh dari matahari, maka suhu bumi akan terlalu dingin. Bayangkan tempat di mana matahari tidak bersinar lagi, gelap dan dingin, tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan begitulah bumi jika bergerak menjauh dari matahari. Jika ini terjadi, kota-kota akan mulai terlihat sangat berbeda. Sekarang bumi penuh kehidupan, coba saja datang ke taman, maka kamu akan melihat pohon dan rumput hijau di mana-mana. Akan ada orang berjalan, duduk di bangku, menikmati matahari, dan kamu akan melihat orang-orang yang bermain sepak bola atau frisbee. Di rumput taman akan ada yang menggelar tikar, menikmati bekal makanan yang mereka bawa, ada juga yang membaca buku, terlihat santai dan bahagia. Di luar angkasa, kamu melihat bumi lagi. Planet ini masih berada di tempat favoritnya. Itu sebabnya kehidupan di bawah sana sangat indah. Tapi tunggu, apa bumi bergerak? Planet kita jelas menjauh dari matahari sekarang. Apa keadaan di bumi berubah? Warnanya kelihatan agak lebih biru sekarang. Di bawah sana, California emas yang terkenal tidak begitu emas lagi. Suasananya muram dan gelap seperti tempat-tempat lain di bumi. New York tertutup es, bahkan di tempat terpanas, suhu sekarang di bawah titik beku. Termasuk tempat tropis seperti Bahama. Setelah beberapa saat, air berubah menjadi es. Lautan sekarang kelihatan seperti arena seluncur, namun tak ada yang berseluncur di sana karena planet ini menjadi terlalu dingin untuk mendukung kehidupan. Oke, apa yang terjadi jika bukannya menjauh dari matahari? Bumi bergerak mendekat dengan manusia yang masih menghuninya. Wah, suhunya pasti bakalan menggila, terlalu panas. Iklim akan menjadi sangat panas, bencana alam akan lebih sering terjadi. Hurikan dan banjir akan menjadi hal biasa di bumi sekarang. Dan beberapa saat kemudian, planet ini akan terlalu panas untuk dihuni manusia. Partikel dari matahari akan menjadi ancaman serius. Atmosfer akan kesulitan melindungi bumi dari radiasi matahari. Tapi pelindung ini akan semakin lemah. Air tidak akan ditemukan di mana-mana.
mungkin hanya di deposit bawah tanah. Bumi akan jadi mirip seperti Mars, berbatu dan tandus. Sungai Mississippi akan kering dan meninggalkan ngarai besar. Semua lautan akan hilang juga. Sekarang ini, Palung Mariana adalah tempat terdalam di bumi. Sulit sekali mencapai dasarnya karena tekanan air yang besar di sana. Tapi tanpa air, perjalanan menuju ke tempat terdalam di bumi akan bisa dilakukan. Itu akan membantu manusia mengungkap semakin banyak rahasia bumi. Tapi itu juga kalau masih ada manusia yang hidup di planet yang kering dan panas ini. Dengan kata lain, kalau seseorang hendak menjelajah bumi setelah planet ini mendekati matahari, keadaannya akan sangat berbeda. Tapi apa yang terjadi jika bumi tidak bergerak sama sekali dan semuanya tetap sama? Perbedaannya cuma tidak ada planet lain di sekitar kita. Itu akan mengubah cara manusia menjelajah luar angkasa dan tentu masih akan ada navigasi, komunikasi, satelit cuaca, dan mungkin teleskop luar angkasa. Tapi tidak akan ada benda luar angkasa lain yang cukup dekat untuk dipakai manusia untuk mengirim misi. Ini akan memengaruhi masa depan juga. Jika manusia tidak punya keinginan atau kesempatan untuk pergi ke luar angkasa, mereka akan berinvestasi pada planet ini. Mereka akan membangun kota-kota pencakar langit, bukan mencari planet lain untuk dihuni. Sekarang ini, jika kamu punya teleskop canggih, kamu akan melihat bintang dan planet lain yang ada di kejauhan. Semakin canggih teleskop, semakin detail kamu melihatnya. Tapi tanpa planet lain di luar sana, pemandangan luar angkasa tidak akan begitu menarik. Bintang masih akan terlihat dan kamu mungkin melihat meteorit. Kamu juga pasti akan melihat bulan. Tapi, ya cuma itu. Badan Antariksa akan fokus menjaga keamanan bumi, terutama karena asteroid akan lebih sering bertamu. Untuk melindungi bumi, para ilmuwan harus mencari cara untuk mengusir tamu itu. Seperti sinar laser besar misalnya. Saat dinyalakan, sinar itu memancar sampai ke bulan dan bahkan lebih jauh. Sebagai ganti membangun roket untuk menjelajahi luar angkasa, SpaceX dan NASA akan menekuni pembersihan asteroid. Orang-orang bahkan tidak akan mencoba menghubungi peradaban lain. Kalau tidak ada planet yang mirip bumi, mereka akan menganggap usaha itu sia-sia. Artinya, tidak ada sinyal radio yang terus dikirim ke luar angkasa. Fakta seru, pada Februari 2008, lagu The Beatles Across the Universe dikirim ke antariksa dalam. Itu dilakukan untuk merayakan hari jadi ke-40 lagu itu dan hari jadi NASA yang ke-50. Di tahun 70-an, manusia juga mengirim sinyal radio ke luar angkasa. Sinyal itu berisi informasi dasar tentang manusia dan tata surya. Tapi itu lebih sebagai prestasi kekuatan dalam teknologi daripada usaha untuk menghubungi alien yang kemungkinan ada. Tanpa adanya planet, dunia fiksi ilmiah akan berubah juga. Tidak akan ada lagi film tentang penjelajahan antariksa dalam, tidak ada pesawat antariksa raksasa, dan roket yang muncul di layar lebar. Dan karena tidak akan ada penjelajahan ke planet lain, tidak ada juga wahana penjelajah yang dikirim ke luar angkasa untuk mencari tanda kehidupan dan menjelajahi dunia baru. Seperti wahana penjelajah di Mars sekarang, kita akan lebih berkonsentrasi pada planet kita ini. Misalnya, orang-orang pasti akan mulai menjelajah bagian dalam bumi. Teknologi baru juga akan memungkinkan kita menggali jauh lebih dalam ke kerak bumi. Perjalanan ke inti bumi sepertinya seru kan? Sebagai ganti astronaut akan ada penjelajah bawah tanah. Mungkin bisa dibilang penjelajah bumi. Teknologi pengeboran baru juga akan diciptakan untuk membuat proses pengeboran lebih efektif. Akan ada jenis kendaraan baru dan kendaraan baru ini akan dibuat untuk mengebor dan melindungi para penjelajah dari tekanan bawah tanah yang besar. Saat menjelajah dunia di bawah permukaan bumi, manusia kemungkinan akan menemukan bentuk kehidupan baru. Mungkin makhluk misterius yang berevolusi untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan suhu ekstrem dengan sedikit makanan, itu tentu akan membantu manusia lebih memahami planet tercinta ini.